Selamat pagi. Luar biasa. Saya kalau menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita, tentu akan membawa kita di dalam suatu sukacita tersendiri, begitu ya. Jadi ini adalah bagian terakhir daripada pembahasan kita tentang seri hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti serial di gereja kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang sudah kita belajar tentunya dari awal bulan sampai akhir bulan ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa dan hari ini kita belajar menjadi saksi Kristus dari kehidupan yang berbuah. Tentu ini menjadi tema yang sangat penting, tema yang sangat urgent di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena tujuan kekristenan kita tidak sekedar menikmati keselamatan yang Tuhan kerjakan. Tidak hanya sekedar itu, betul kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus, tapi sekaligus hal-hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dan inilah yang Tuhan berikan, lebih daripada hal itu bahwa kita harus menceritakan tentang hal itu. Jadi kalau kita bicara tentang pengorbanan Kristus yang besar, ya dan amin bagi setiap kita, tetapi sekaligus ada kerinduan dari hati kita untuk menceritakan apa yang sudah Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Nah hari inilah kita belajar yaitu menjadi saksi Kristus dari kehidupan yang berbuah. Bapak Ibu sekalian, peran Roh Kudus ini sangat penting di sini. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita akan belajar baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Ini menjadi teks yang sangat kunci sekali dalam iman percaya. Kalau orang bilang menjadi saksi Kristus itu dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 begitu ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Tapi Bapak Ibu sekalian saya melihat bahwa ini sangat penting sekali. Kisah Para Rasul, Dr. Lukas menulis dengan sangat bagus tentang Kisah Para Rasul pertama ini. Dan saya akan juga membaca dari Kolose pasal yang pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal pertama ayat 9 sampai 14. Saya tuliskan demikian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Wah, ini bukan sekedar hanya sebuah deklarasi daripada Tuhan. Tuhan menjanjikan ini yang sangat luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini sangat penting di dalam iman percaya kita. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, memberikan kuasa kita untuk menyaksikan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Jadi bersaksi itu bukan sesuatu yang sulit Bapak Ibu sekalian. Kalau kita percaya bahwa kuasa Allah, kuasa daripada yang maha tinggi itu turun ke atas kita, tentu kita akan menjadi saksinya. Mau gak mau kita harus terlibat di dalam kesaksian luar biasa. Dan Rasul Paulus menuliskan yang sangat bagus sekali di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, dikatakan begini, ini sangat bagus. Sebab itu, sejak waktu kami mendengar, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu sekalian, ini teks yang sangat indah sekali kalau kita baca. Bapak Ibu sekalian, kita sering menceritakan tentang diri kita, keluarga kita, bukan? Kita sering menceritakan tentang apa yang kita sudah alami, apa yang sedang kita rasakan hari ini. Kita gampang untuk bercerita. Ya kan? Kita tadi pagi kita ke sini, kita bisa bercerita dengan sangat fluensi begitu ya. Kita bercerita karena kita mengalami sendiri apa yang sedang kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kesaksian itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Karena kita sering melakukannya.
Kita sering berjumpa dengan kehidupan itu. Kita tadi ketemu tadi pagi di lobi, kita menyaksikan, kita bercerita. Itu sebuah kesaksian yang kita tidak bisa tidak menjadi bagian dari kehidupan kita, ya kan? Tetapi kalau Roh Kudus turun atas kita itu menjadi sesuatu yang lebih penting lagi. Cerita itu bukan hanya sekedar kita bercerita tentang hidup kita, tetapi ada Allah yang memiliki kuasa yang memberikan cerita-cerita yang luar biasa itu. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan yang efektif itu menjadi penting. Nah, kita akan belajar tentang ada 4 hal yang membuat kita menjadi orang ketika menyaksikan tentang kasih Tuhan itu menjadi efektif dalam hidup kita. Menjadi efektif dalam hidup kita. Yang pertama saya melihat bahwa ini yang harus kita alami dalam terlebih dahulu. Roh Kudus membentuk kita menjadi saksi. Jadi perintah pertama itu Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada setiap kita supaya kita bisa menjadi saksi. Nah, bukan sekedar kita bersaksi dengan mulut kita begitu ya. Tetapi kita menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang berbuah. Ini menjadi penting ya. Preposisinya ini. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita, itu membentuk kehidupan kita menjadi saksi Kristus. Sehingga ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, menceritakan tentang sukacita yang ada dalam Kristus itu, karena kita mengalami sendiri apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Dan kehidupan yang berbuah itulah yang membantu kita melihat setiap keadaan dalam hidup kita ini sebagai cara kita untuk bersaksi. Udah enggak? Udah enggak dalam kehidupan kita? Kalau kita punya perspektif yang seperti itu, tentu bersaksi bukan sesuatu yang sulit kan. Nah, tetapi menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah itu ada 4 hal yang akan kita belajar. Yang pertama, dari teks yang kita baca ini, kita melihat bahwa Roh Kudus itu menerangi mata kita, hati dan pikiran kita. Nah, Rasul Paulus sangat bagus sekali menuliskan begini. Sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tidak berhentinya berdoa kepada kamu. Kami meminta supaya kamu menerima hikmat. Menerima pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyaksikan tentang kehidupan kita, menyaksikan tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita, ingatlah bahwa Roh Kudus itu yang membawa kita untuk menerangi hidup kita. Menerangi mata kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Supaya ketika kita bersaksi secara efektif itu menjadi mungkin. Setiap kita pasti bisa menjadi saksi. Setiap kita. Saya nggak bilang setiap kita nggak bisa. Semua kita bisa bersaksi. Tanpa sadar, setiap hari kita selalu bersaksi. Dengan apa? Kalau kita upload ya. Kita mengupload 2 hari yang lalu saya upload begitu ya. Saya menyaksikan tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Kita mengupload di sosmed begitu ya. Bapak Ibu sekalian yang punya sosmed pasti akan sudah sangat familiar dengan hal ini. Itu cara kita bersaksi sebenarnya. Cara kita menampilkan sesuatu di sana. Ngobrol dengan orang-orang yang kita ketemu seperti yang saya katakan tadi. Semua cerita tersebut bercerita tentang apa yang sudah kita lihat dan apa yang kita alami. Lebih mudah untuk kita cerita bukan? Ya di sini ini kok tegang sekali ya. Kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu senang ya. Kalau ibu-ibu itu kalau lihat mudahnya bercerita. Kalau istri saya juga mudah bercerita tentang ya di sini ada baju yang murah begitu ya. Di platform tertentu ini bisa cerita. Karena apa? Dia mungkin saja dia sudah melihat bahkan sudah cari-cari yang terbagus begitu ya. Bagi setiap kita mungkin bisa jadi ibu-ibu mungkin di sini juga akan sangat familiar karena gampang bercerita tentang apa yang dia sudah rasakan. Tentang pemilihan kosmetik yang bagus gitu ya. Di sini ada tas branded yang murah. Hermes gitu, Louis Vuitton gitu ya. Sini murah, di sini lebih murah. Dia bisa cerita dengan bagus sekali. Dia bisa bercerita dengan fluensi yang sangat indah sekali. Tapi juga bapak-bapak jangan lupa, bapak-bapak itu juga sering bercerita kok tentang makanan paling enak gitu ya. Wah di sini enak sekali makanannya. Sini sangat enak sekali. Kalau Pak Hermanto kan suka Pak Cakto ya. Pak Cakto di sana Pak Hermanto ya. Wah, bisa bercerita tentang soto yang enak sekali. Saya mengikuti sosmednya Pak Hermanto dengan sangat bagus. Dia bercerita tentang soto dengan sangat bagus. Saya pun begitu. Saya ketika sampai di Surabaya dulu, saya senang. Pertama kali itu saya datang ke Surabaya, saya cari tahu makanan yang paling enak di sini apa sih.
Makanan yang paling enak di sini kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian apa? Ya kalau sudah cerita makanan ini hati-hati nih, mulai lapar, sudah mengundang kita ya. Saya mulai cari tahu, wah ini enak, ini ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Tapi kemudian saya bilang, ya saya coba deh. Ya, saya coba di satu tempat. Bapak Ibu sekalian apa yang saya coba kira-kira dalam tanggapan Bapak Ibu sekalian? Saya itu suka sekali dengan soto Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali soto. Tapi soto itu pun tertentu saja begitu ya. Enggak, kalau Pak Hermanto di Cato, saya ada satu soto di Jalan Soekarno-Hatta, kalau Bapak Ibu sekalian ya, di daerah Mer. Nah, mungkin sudah mulai kebayang nih siapa di mana itu ya. Soto apa? Soto Cahar ya. Orang langsung pikir, oh iya soto Cahar. Apalagi yang enaknya di situ apa sih? Kuahnya panas gitu ya. Terus kuah panas terus ditaruh apa? Perasan jeruk. Kemudian apa? Ada di situ ada koyanya yang banyak. Wah, Bapak Ibu sekalian, koyanya itu sampai satu toples besar begini. Tapi ada yang menarik dari soto Cahar itu apa? Bayarnya pakai itu ada yang tahu, cash. Hanya cash Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya bisa bercerita tentang hal itu? Karena saya alami sendiri, saya lihat sendiri. Saya lihat cara penyajiannya, saya makan dengan sungguh. Nah itulah cara kita bersaksi. Nah apalagi ini luar biasa, bercerita tentang Allah yang luar biasa. Bercerita tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bercerita tentang bagaimana kita dilepaskan dari dosa itu. Tuhan itu mengerjakan itu di dalam kehidupan kita yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau saja kita bisa bercerita dengan cara kita. Apalagi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Tinggal di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin lagi bisa mengatakan ini sesuatu yang, ini barang yang berharga dalam kehidupan kita. Penebusan Yesus Kristus itu membawa kita untuk tidak menutup mulut kita. Roh Kudus membuka mata kita. Roh Kudus membuka pikiran kita. Bahkan Roh Kudus membuka hati kita untuk bercerita. Ini sesuatu yang mudah bukan? Sesuatu yang mudah enggak? Tentang kebaikan Tuhan. Sebetulnya Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita harus sadar itu. Sebenarnya Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kala kita tidak mau bercerita tentang Dia. Kita tidak mau bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kita tidak mau bercerita tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih suka bercerita tentang apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang sifatnya jasmani. Tapi sejujurnya dalam kehidupan kita, kita harus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tentang penyertaan Tuhan. Tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kita harus ceritakan di dalam kehidupan kita. Sehingga itu menjadi kesaksian yang membawa orang kepada Kristus. Roh Kudus membuka mata hati kita untuk melihat hal itu. Menjadi saksi yang sejati itu dimulai dengan hati. Dimulai dengan mata yang terbuka. Dimulai yang terbuka pikiran kita oleh Roh Kudus. Saksi yang sejati menyaksikan tentang kebaikan Tuhan itu sendiri. Dimulai dari apa? Mata kita yang terbuka. Pikiran kita yang terbuka. Dan hati kita yang mau melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Mengapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena bagi saya Roh Kuduslah yang membuat kita untuk melihat bahwa firman itu menjadi firman yang hidup. Kalau kita hanya sekedar membaca Alkitab begitu ya, kita hanya sekedar baca saja. Tetapi justru ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu membawa firman itu menjadi hidup dalam hidup kita. Firman itu katanya kalau orang-orang karismatik menjadi rema. Bukan hanya sekedar sesuatu yang kita pelajari, tetapi yang kita hidupi. Yang kedua, ini kenapa penting? Karena dengan jelas kita mengetahui kehendak Tuhan. Roh Kudus membantu kita untuk melihat bahwa sesuatu yang jelas tentang apa kehendak Tuhan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap kita. Ini yang Tuhan ingin kerjakan bagi setiap kita. Dan yang terakhir adalah ini. Apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa bersaksi itu penting? Karena kita melihat bahwa firman itu menjadi hidup di dalam hidup kita. Tapi sekaligus dengan jelas kita melihat rencana Tuhan itu terjadi.
Bukan hanya sekedar yang sudah-sudah, tetapi yang sekarang dia kerjakan dan akan dia kerjakan dalam kehidupan kita. Inilah kenapa kita harus belajar tentang menjadi saksi yang efektif, yaitu ketika Roh Kudus menerangi kita. Dan inilah sesuatu yang sangat penting, ini menjadi modal kita untuk bersaksi. Hal yang pertama tadi yaitu Roh Kudus yang membuka mata kita. Ini menjadi modal utama ketika kita bersaksi. Dan yang kedua, saya melihat bahwa Roh Kudus itu mengubah hidup kita untuk berbuah. Bukan hanya sekedar tadi mata kita dibuka, pikiran kita dibuka, tetapi dia ingin lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupan kita. Dia ingin berurusan secara pribadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menuliskan begini, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali. Roh Kudus tidak sekedar memanggil, menjadikan kita untuk menerangi mata kita. Hati kita, pikiran kita, tapi dia lebih mau ingin dia mengubah karakter kita. Dia akan mengubah karakter kita. Bukan hanya kita percaya kepada Tuhan dan mata kita terbuka saja untuk melihat pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan kita. Tetapi sekaligus hal yang paling utama yang Roh Kudus ingin kerjakan, yaitu dia ingin mengubah karakter kita. Dia ingin mengubah karakter kita. Dia ingin mengubah sesuatu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Banyak orang mengalami perubahan hidup di dalam hidup ini. Tanpa dia berbicara tentang Injil, dia sudah menyaksikan tentang Injil. Bukan begitu ya Pak Arif ya. Pak Arif dulu orang yang sabar sekali. Sudah sangat sabar ya Pak Arif ya. Betul ya Pak Arif ya. Sangat sabar sekali. Karena orang bisa melihat dulu beda dengan sekarang. Mungkin bisa jadi itu menjadi sesuatu kekuatan kita begitu. Pak Arif angguk-angguk kepala, berarti beliau sudah sangat sabar hari-hari ini. Amin. Ya kita pun begitu, jangan-jangan kita diperhadapkan dengan kehidupan yang demikian. Kita betul-betul harus melihat kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita bercerita tentang Tuhan. Ya betul, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi yang lebih utama, dia mau mengubah hidup kita. Dia mau mengubah hidup kita. Dulu saya masih gemuk. Sekarang masih gemuk. Terus istri saya bilang, masih gemuk, kamu ya dari dulu ya gemuk-gemuk juga katanya. Ya tanpa saya sadari bahwa orang kadang-kala dulu kalau kita melihat orang gemuk, tiba-tiba dia ada exercise dengan nge-gym, dia dengan luar biasa ada intermittent fasting gitu ya. Kayak teman saya ini Harven begitu ya. Dulu tanpa saya sadari saya tanya sama dia, kok kamu bisa kok turun banyak begitu Harven? Saya tanya betul sama dia, saya tanya kenapa, ya KLC saya begini, saya ada ini, saya pakai ini dan lain sebagainya. Tanpa dia sadari, kehidupannya sudah membuat saya bertanya. Gitu. Itu saja yang dalam kehidupan jasmani kita aja kita bisa bertanya kok sama orang. Betul enggak ya? Ada terjadi perubahan dalam diri seseorang aja, kita langsung tanya. Apalagi ini perubahan tentang bagaimana dia mengasihi Tuhan. Bagaimana dia mencintai Tuhan dengan sungguh. Bagaimana dia betul-betul hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti orang akan mencarinya. Pasti orang akan tanya, kok bisa kamu seperti itu? Kok bisa kamu bisa ada perubahan yang luar biasa dalam hidupmu? Itu menjadi saksi Tuhan itu tidak terlalu sulit Bapak Ibu sekalian. Mereka melihat hidup kita. Sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul orang-orang itu melihat kita kok. Tanpa kita ngomong banyak tentang Tuhan pun, kalau hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, orang akan bertanya, kenapa kamu seperti itu? Kok bisa hidupmu diubahkan oleh Tuhan? Kok bisa kamu mengalami Tuhan? Kok bisa dalam hidupmu ada suatu hal yang indah yang Tuhan kerjakan bagimu? Demikianlah dengan kehidupan rohani kita, Tuhan ingin ubahkan itu. Karakter yang diubahkan lebih banyak berbicara dari sekedar kita menyampaikan tentang Injil. Kalau Injil itu tidak mengubah hidup kita, mengubah hidup Bapak Ibu dan saya, orang akan sekedar bilang, ya omong doang kamu. Tapi ketika Injil itu mengubah hati saya, mengubah pikiran saya, mengubah karakter saya, supaya saya serupa dengan Kristus. Orang akan bertanya-tanya tentang bagaimana kebaikan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kesaksian yang sangat kuat berbicara bukan sekedar di mulut kita. Memberitakan tentang kesaksian itu.
tetapi terlihat melalui karakter, tindakan hidup kita yang bersaksi. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi modal utama kita untuk bersaksi. Karakter yang diubahkan oleh Kristus, pastinya ini setiap hari kita harus kerjakan. Dan setelah ini karakter kita bisa berubah. Enggak. Setelah kita percaya kepada Kristus, harus ada yang dipotong dalam hidup kita. Harus ada yang betul-betul kita memangkas sesuatu dalam hidup kita. Kesenangan kita, apa yang kita rasa ini penting, harus ada yang kita korbankan. Dan itulah ada karakter yang bertumbuh di dalam Kristus. Menjadi saksi yang efektif, yaitu ketika karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ada sulit gak? Agak rada-rada mulai sulit ya. Karena itu bicara tentang diri kita. Bicara tentang sesuatu yang penting dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, lebih masuk lagi dalam kehidupan kita. Menjadi saksi yang efektif itu ketika Roh Kudus itu memberikan kekuatan agar kita dapat bertahan di dalam segala situasi kehidupan. Ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, dia bukan hanya sekedar berurusan dengan diri kita, tetapi berurusan dengan situasi kehidupan kita. Tadi ini bicara tentang di dalam diri kita, sekarang bicara tentang situasi yang terjadi di luar kita. Roh Kudus itu menerangi mata, hati, pikiran, serta karakter kita yang diubahkan. Itu menjadi modal kesaksian kita. Tapi poin yang ketiga ini berbicara tentang realita kehidupan itu sendiri. Kita di satu sisi tidak seorang pun yang mengalami, tidak ada masalah, betul enggak? Tidak ada satu orang pun di tempat ini, kalau ya mungkin 99,9% kalau kita mau bilang tidak ada yang 100% begitu ya. Di sini ada yang mengalami masalah? Saya mengalami masalah. Setiap kita jujur, kalau kita jujur dengan diri kita, setiap kali kita bangun pun itu menjadi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika masalah itu datang, seberapa banyak kita mengangkat tangan kepada Tuhan, semakin banyak itulah kita akan melihat bahwa pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Semakin banyak masalah, semakin banyak Tuhan ingin berurusan dengan kita. Karena apa? Ketika masalah itu ada, artinya Tuhan gak berhenti. Tuhan belum berhenti dalam hidup kita. Tuhan belum berhenti mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Setiap kali kita memandang masalah itu, memandang kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar itu sendiri. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kekuatan agar kita dapat bertahan dalam segala situasi dalam kehidupan. Ini juga terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu sekalian, kami mengalami hal yang masalah yang berat juga dalam hidup ini. Saya selalu bercerita hal ini menjadi kesaksian saya dalam kehidupan saya. Kami menanti-nanti kelahiran anak kami 32 minggu. Kami sudah betul-betul sudah yakin Tuhan akan kasih ini. Anak laki-laki lagi. Dan pada saat yang sama, hal itu tidak terjadi. Tuhan mengambil dia. Dan pada saat Tuhan mengambil itu, kami berdua bicara secara pribadi. Kita harus tekun mencintai Tuhan. Kita harus takluk kepada Dia. Apakah masalah itu selesai Bapak Ibu sekalian? Pada saat saya masih ingat sekali, tanggal 6 Juli saya berkhotbah di sini. Saya menceritakan tentang bagaimana Tuhan memproses hidup kami. Dan kami mendapatkan hadiah yang besar lagi dari Tuhan. Pada saat saya berkhotbah di sini, istri saya ada di Semarang. Kami masih LDM. Dan dia tidak menceritakan apapun kepada saya. Setelah saya sampai di Semarang, dan dia bercerita, sepertinya Tuhan akan mengambil lagi. 2 bulan, dinyatakan bleeding ovum. Apakah saya bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi saya? Tapi sekali lagi Tuhan mendatangi saya lagi. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian punya masalah yang lebih besar dari saya. Lebih besar dari masalah kami. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu memberikan Roh Kudus untuk kita tetap bertekun di dalam semua cerita hidup kita.
baik cerita baik dalam hidup kita, baik cerita yang tidak terlalu baik dalam hidup kita, Tuhan terus mengerjakan yang terbaik. Tuhan memberikan ketekunan kepada setiap kita. Pada saat saya membaca Kolose pasal yang pertama ayat 11 ini, dia menanggung segala sesuatu. Supaya kita dapat menanggung segala sesuatu. Supaya setiap kita diberi kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Ini menjadi modal kesaksian kita dengan Tuhan. Semua cerita Bapak Ibu sekalian, semua cerita kita itu menjadi modal untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita punya ketekunan itu. Roh Kudus punya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita bertekun. Sehingga Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kesabaran, ketabahan, bahkan sukacita yang penuh. Amin. Apakah setiap kita ketika mengalami masalah kita punya sukacita yang tumbuh dalam hidup kita? Roh Kudus menolong kita, memberikan kekuatan untuk dapat menanggung semuanya. Dan itu menjadi modal kita untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Menyaksikan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk mencari kita. Dia tidak pernah bosan untuk mencari kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil. Ini yang sangat penting dalam kehidupan. Dikatakan bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Rasul Paulus menuliskan dengan sangat indah bahwa Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil. Sejujurnya Bapak Ibu sekalian, kita ini takut. Kita ini manusia yang takut sebenarnya. Takut kurang dianggap oleh orang lain. Kita itu sebenarnya mengalami takut untuk, aduh kalau orang lain bilang apa sama saya. Ya kan? Kita mungkin mengalami itu. Takut untuk orang lain bilang jelek tentang kita, itu aja. Ya kan? Takut kalau kita itu, bahkan kita membela mati-matian tentang diri kita. Takut tentang segala sesuatu. Dan saya melihat bahwa itulah sebabnya Roh Kudus itu membantu kita untuk menyaksikan kehidupan kita supaya kita punya keberanian untuk menerima diri kita sendiri terlebih dahulu. Untuk kita bisa menerima siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, artinya kita juga bisa menerima diri kita. Bapak Ibu sekalian, bukan karena kehebatan seorang pendeta besar yang berkhotbah. Dan bagi saya itu yang membuat memobilisasi jemaat untuk mengabarkan Injil. Enggak. Bukan hanya sekedar kepada satu orang pendeta saja. Kalau kami yang berkhotbah dan kemudian kami memberitakan Injil sedikit sekali. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bayangkan ya, setiap Bapak Ibu sekalian yang ada di sini menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya yakin 2026 gereja ini akan penuh. Gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang mencintai Tuhan. Gereja ini akan penuh dengan orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi bagi kemuliaan. Pekerjaan-pekerjaan baik apa yang kita ingin seringkan kepada orang lain. Saya yakin betul kalau Roh Kudus memberikan keberanian itu kepada setiap kita. Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kesetiaan Tuhan. Dan saya yakin bahwa 2026 menjadi tanda kebangkitan yang baru di dalam gereja kita. Amin. Siap untuk menyaksikan kebaikan Tuhan? Siap untuk memberitakan kebaikan Tuhan? Ada keberanian yang terjadi di tempat ini. Ada sukacita yang mengalir di tempat ini. Ada hati yang dibakar oleh Roh Kudus. Karena saya percaya Roh Kudus itu memberikan kita keberanian untuk menceritakan tentang Kristus itu sendiri. Ini yang betul-betul tumbuh dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena intinya dari segalanya begini. Kita yang dahulunya dalam gelap, sekarang kita ada dalam terang. Dan kita yang dulunya terikat, sekarang kita dibebaskan. Kita yang dulunya berdosa, sekarang
Ya ampun nih, itu yang kita menjadi modal kita untuk menceritakan tentang Kristus. Membangkitkan semangat dalam kehidupan kita. Kita yang dulu di dalam gelap, sekarang kita bercerita bahwa kita sekarang ada di dalam terang anaknya. Kita yang dulu ada terikat, kita dibebaskan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita mengalami sukacita yang besar dalam Tuhan. Kita dulunya berdosa, sekarang kita diampuni. Dulunya kita jauh dari Tuhan, sekarang kita dekat kepada Tuhan. Itulah keberanian untuk menyampaikan Injil Allah. Itulah keberanian kita untuk menyampaikan berita yang besar itu dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa malah pada pagi hari ini itu menjadi kekuatan setiap kita. Inilah menjadi bahan bakar kita untuk menyaksikan. Menjadi saksi Kristus yang sangat efektif itu membantu setiap kita untuk melihat Roh Kudus yang membuka mata kita, tapi sekaligus Roh Kudus yang membuat kita, karakter kita berubah, tapi sekaligus Roh Kudus itu yang memberikan ketekunan kepada kita untuk menyaksikan berita Injil itu. Dan kita punya keberanian untuk menyaksikan tentang Dia. Kalau saya mau konklusi Bapak Ibu sekalian bahwa menjadi saksi Kristus itu yang sejati adalah seorang yang hidupnya selalu, kata selalu ini penting Bapak Ibu sekalian, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Seseorang yang ingin jadi saksi yang efektif, hidupnya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya menantang Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, jika engkau berindu betul-betul menjadi saksi yang efektif dalam hidup kita, mari Bapak Ibu sekalian, kita punya keberanian ini, kita miliki ini. Dan biarlah saksi Kristus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kalau saya mau konklusi Bapak Ibu sekalian, melihat bahwa Roh Kudus itu menerangi mata kita. Sehingga apa? Kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Cerita-cerita kehidupan kita itu Tuhan terangi satu demi satu. Detail kehidupan kita itu Tuhan memberikan makna di dalamnya. Tuhan memberikan mata kita, iya ya. Tuhan kerjakan ini supaya saya dapat bersaksi. Tuhan kerjakan ini dalam kehidupan saya supaya saya dapat menceritakan tentang Dia. Yang kedua, Roh Kudus mengubah hidup kita sehingga kita menghasilkan buah yang nyata. Setelah hidup kita berubah, ada buah yang kita akan hasilkan. Orang bisa tahu buah mangga itu karena pohon mangga dari buahnya. Kalau buah mangga itu, oh iya buah mangga, buah delima, buah duku, buah lain sebagainya, buah apel. Karena kita lihat bahwa itulah kehidupan yang berbuah. Dan yang ketiga, saya melihat bahwa Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk bertekun. Di dalam kesaksian ada hal-hal yang tidak mudah dalam hidup kita. Kita terus mengalami masalah, tapi Tuhan akan memberikan ketekunan hati kepada setiap kita. Sehingga kita tetap setia untuk bersaksi. Setia untuk bersaksi, amin. Setia untuk bersaksi, setia untuk bersaksi. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus akan menyalakan api keberanian itu. Sehingga kita dapat berani memberitakan Injil. Kita akan berani menceritakan Injil itu, amin. Dan saya berdoa ini bukan sesuatu hanya sekedar pengetahuan. Tapi hati kita mulai dibakar lagi. Hati kita mulai dibakar lagi. Hati kita mulai dibakar. Dan kita akan nyanyikan satu pujian, teman-teman, para pemusik akan menyanyikan satu pujian yang akan membuat setiap kita melihat apa yang ingin Roh Kudus kerjakan bagi setiap kita. Secara efektif itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Bersama Engkau, kemanapun Engkau pergi. Tuhan Allahmu
Bapak Ibu sekalian, mari kita tenangkan hati kita untuk melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Menjadi saksi yang efektif itu dimulai dengan mata hati yang terbuka kepada Injil Allah itu. Dan Injil itu membawa setiap kita untuk mengubah karakter hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita berdoa, setiap kita dibuka mata hati kita, setiap kita dibuka pikiran kita, setiap hati kita dibuka pada pagi hari ini untuk melihat kebaikan Tuhan, melihat rencana Tuhan yang besar, supaya kita punya keberanian untuk menyaksikan itu dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi ini terjadilah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, terjadilah pelipat ganda di dalam gereja ini. Kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, kami minta ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami akan menjadi saksi Kristus, menjadi saksi yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang kebesaran Tuhan, menceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Dan biarlah hati kami diberikan kekuatan untuk bertekun di dalamnya. Kami punya kekuatan untuk bertekun. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan akan mengalami sukacita, jemaat Tuhan punya keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita kebenaran Tuhan, berita tentang kasih setia Tuhan, berita tentang kesempurnaan Tuhan, berita tentang apa yang Tuhan kerjakan baginya. Dan setiap kami punya keberanian yang sama. Dan biarlah kami tidak tinggal lagi di dalam kehidupan yang takut untuk diri sendiri, tapi kami mulai melangkah dalam kehidupan kami. Kami punya keberanian itu karena kami percaya Allah yang beserta dengan kami, Allah yang beserta dengan kami. Dan kami mau katakan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami punya kuasa, kami punya sukacita karena Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.